Oke, kali ini kita bakal bahas alur hidup Soeharto dari kecil sampai jadi presiden. Karena bahas alur game udah ada, lagian saya rada kurang becus kalau main game. Kalau bahas film ribet, mending kita bahas orang penting di republik ini untuk mengenang jasanya. Siapa tahu ada hikmah yang bisa kita ambil. Oke, lanjut. Mas Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta 8 Juni 1921. Dia dilahirkan dari seorang ibu bernama Sukirah dan sang ayah bernama Kertosudiro yang berprofesi sebagai petani. Iya, petani penyangga tatanan negara Indonesia dan pembantu lurah dalam pengairan sawah dan irigasi desa. Punpek. Kenapa diberi nama Soeharto? Karena menurut orang tuanya, Su artinya lebih baik dan Harto artinya harta. Hubungan rumah tangga orang tuanya kurang harmonis, lalu terjadilah yang namanya perceraian. Soeharto yang baru berumur 40 hari diserahkan kepada Mbah Kromodiryo. Ya, seperti kasus perceraian pada umumnya, perebutan hak asuh anak terjadi. Tapi hak asuh Soeharto jatuh ke tangan Sukirah, yaitu ibunya sendiri. Beliau disekolahkan di sekolah dasar di desa Puluhan, Kecamatan Gedean. Karena ibu dan ayah tirinya, Pramono, pindah ke Kemusuk Kidul. Lalu ia pun pindah ke sekolah ke SD Pedes Yogyakarta. Ya, seperti anak SD pada umumnya. Harto belajar mengaji bersama kawan-kawannya. Lalu ia pun lanjut ke sekolah menengah pertama Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu dilakukannya karena sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki. Setamat SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, namun apa daya keluarga tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi Soeharto pun mencari pekerjaan namun gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana ia diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah bank desa. Namun ia minta berhenti. Karir militer dia dimulai. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda atau KNIL pada tahun 1912. Oh iya, sekedar info, Soeharto resmi menjadi TNI itu tanggal 5 Oktober 1945. Lanjut, ia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda atau KNIL saat Perang Dunia II. Ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di markas besar Angkatan Darat. Ia kemudian dilantik menjadi komandan komandan kompi di dalam militer yang disponsor Jepang dan dikenal dengan sebagai tentara peta dengan pangkat letnan kolonel. Setelah perang kemerdekaan berakhir, kemungkinan ini di tahun 1945 yang dimana Pak Soeharto telah resmi menjadi anggota TNI. Ia tetap menjadi komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Kemudian ia ditunjuk sebagai komandan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, sekitar kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan ex-KNIL atau KL. Pada 1 Maret 1919, ia ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta dari Belanda. Selama 6 jam, inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Sudirman bahwa Brigade pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama 6 jam untuk membuktikan bahwa ini Republik Indonesia itu masih ada. Pada usia 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke markas divisi dan pangkat menjadi resimen infanteri dengan pangkat letnan kolonel. Pada 3 Juni 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro, Semarang. Dan di 1 Januari 1957, Soeharto resmi menjabat sebagai Pangdam di Ponegoro dengan pangkat kolonel. Namun, karir militernya tidak serta-merta gemilang. Pada 17 Oktober 1959, ia hampir dipecat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution karena ulahnya yang diketahui menggunakan jabatan untuk meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Bahkan menurut rumor yang beredar, pada saat itu Pak Ahmad Yani marah karena ia mendengar hal ini bisa merusak nama TNI AD. Bahkan ketika mereka bertemu antara Pak Soeharto dengan Pak Yani langsung menempeleng Soeharto karena kesal. Tadi kan Soeharto dipecat. Namun karena saran Jenderal Gatot Subroto, Soeharto tidak jadi dipecat. Ia dipindahkan ke Sekolah Staf Komando Angkatan Darat Seskoad di Bandung, Jawa Barat pada usia 38 tahun dan di tanggal 1 Januari 1960 pangkatnya dinaikkan dari kolonel ke brigadir jenderal dan diangkat sebagai deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat di usia 39 tahun. Pada 1 Oktober 1961
1, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara 1, Cadangan Umum Angkatan Darat, dan Panglima Komando Pertahanan Angkatan Darat di usia 41 tahun. Pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal di tanggal 1 Januari 1962 dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan menangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Kemudian Soeharto ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Hingga tahun 65, ia membentuk Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban untuk mengimbangi gerakan 30 September yang terjadi pada 1 Oktober 1965. 3 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Kophamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku gerakan 30 September. Sekedar info, di tahun 14 Oktober 1905, ia dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Karena kondisinya sedang gaduh, Soekarno memutuskan agar Soeharto mengambil alih segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban yang tertulis di Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Tepat 1 Juli 1966 ditunjuk sebagai, ia naik pangkatnya di bintang 4, ditunjuk sebagai pejabat presiden. Dan pada 12 Maret 1967 sesuai hasil sidang umum MPRS, Soeharto menjadi presiden. Pada tanggal 23 Maret 1973 untuk menjadi presiden kembali. Pada tanggal 22 Maret 1978 Soeharto dilantik kembali yang ketiga kalinya menjadi presiden. Di tahun 1 Maret 1983, MPR memutuskan untuk melantik kembali Soeharto untuk jadi presiden. Karena Soeharto berhasil di bidang pertanian, ia dilantik kembali jadi presiden di tanggal 10 Maret 1988. Soeharto dilantik jadi presiden yang ke-6 kalinya di tanggal 1993 yang menerima pangkat bintang 5 atau jenderal besar di tahun 29 September 1997. Di tengah krisis ekonomi yang lumayan di Indonesia sampai membuat kericuhan, pada 10 Maret 1998 MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden ke-7 kalinya, dan di tahun 21 Mei 1998 tepat pukul 9 ia mundur dari jabatannya. Untuk menyatakan berdiri dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Atas permintaan dari masyarakat dan mahasiswa. Ya, meskipun beliau orang paling kontroversial, tapi meskipun begitu, jasa beliau untuk Republik ini banyak, sehingga beliau dijuluki Bapak Pembangunan Indonesia, ya karena Gus Dur pernah bilang Soeharto itu, dan juga ia dituduh korupsi, kejam. Meskipun begitu, beliau banyak jasanya buat Republik ini. Lagian itu kan tadi cuman katanya dan rumor, tapi nggak tahu juga. Seperti contoh, ia pernah menumpas PKI, itu udah salah satu hal yang sulit dilakukan tapi mudah bagi beliau. Oke, segitu dulu videonya.